Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NPM 2019 1450 1300. Saya dan beberapa teman saya akan membahas tentang konsep dan sejarah perkembangan koperasi. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk kesejahteraan anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi yang biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil. Perlu diketahui bahwa koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah-masalah kemiskinan atau dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian bentuk kapitalis. Saya akan membahas salah satu negara di Eropa di bidang koperasi, yaitu perkembangan koperasi di Inggris. Lahirnya koperasi di Inggris diawali dengan lahirnya sosialisme yang muncul sebagai akibat dari adanya sistem kapitalisme yang berkembang pada era revolusi industri yang dipelopori oleh Robert Owen. Dasar pemikiran Robert Owen adalah mengupayakan reorganisasi sosial, di mana masalah kemiskinan dipecahkan dengan cara menjadikan rakyat miskin menjadi lebih produktif. Pada saat itu dikembangkan gagasan desa gotong royong untuk bekerja sama di antara buruh, petani dalam kesatuan swasembada. Walaupun usaha-usaha Robert Owen ini tidak berhasil baik, tetapi beliau dianggap sebagai pelindung bagi buruh dan pemikirannya menjadi cikal bakal berdirinya koperasi Rochdale yang didirikan oleh Charles Howard sebagai penerus pemikiran Robert Owen. Koperasi tersebut didirikan di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Koperasi ini dipandang sukses. Koperasi yang dipelopori oleh 28 anggota ini dapat bertahan dan sukses karena didasari oleh semangat kebersamaan dan kemauan untuk berusaha dan mendirikan sebuah toko. Awalnya koperasi Rochdale bergerak dalam usaha pemenuhan kebutuhan konsumsi, kemudian berkembang menjadi usaha produktif. Pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1852 di Inggris telah berdiri kurang lebih 100 koperasi konsumsi, yang mana pendirinya dari para konsumen. Untuk memperkuat gerakan koperasi, pada tahun 1862 koperasi-koperasi konsumsi di Inggris bergabung menjadi satu pusat koperasi pembelian atau disebut Cooperative Wholesale Society atau CWS. Saat ini di berbagai negara telah mencoba untuk membangun sistem ekonomi koperasi ini, menyusul negara Inggris sebagai pendahulu, mulai dari Prancis, Jerman, dan diikuti oleh negara-negara lain. Tidak ketinggalan pula Indonesia, mencoba memperbaiki ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi koperasi di bumi Indonesia tercinta ini. Namun seperti yang kita ketahui, sekarang sistem ekonomi yang diterapkan belum cukup menangani kebobrokan ekonomi Indonesia. Maka dari itu kita perlu menelaah kembali sejarah perkembangan ekonomi Indonesia untuk sedikit menyadarkan bahwa sesungguhnya sistem ekonomi koperasi tidak kalah dengan sistem ekonomi yang lain dan bahkan lebih baik dari sistem-sistem yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya, koperasi Indonesia. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan mereka ingin merubah hidupnya.
Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Wiraatmaja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Setelah bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres Koperasi pertama yang menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama yaitu menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. Yang kedua menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Dan yang ketiga mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Sejarah koperasi pada masa pasca kemerdekaan. Usai dibacakan proklamasi dan telah resmi menjadi negara yang utuh, bangsa Indonesia memilih untuk menentukan kebijakan perekonomian dengan mengubah semua tatanan perekonomian. Dari sistem liberal kapitalis menjadi tatanan perekonomian yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal tersebut mengatakan bahwa semangat koperasi ditempatkan sebagai dasar dari semangat perekonomian. Kegiatan simpan pinjam, serba usaha, dan lain-lain semakin mendominasi keberadaan koperasi di Indonesia. Yang tercatat ada sekitar 2.500 koperasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, sejarah koperasi pada masa Orde Baru. Usai diberi mandat oleh Presiden Insinyur Soekarno kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, pada 11 Maret 1966 dikeluarkan Undang-Undang Koperasi yang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 mengenai pokok-pokok perkoperasian. Sejarah koperasi pada masa reformasi. Krisis moneter yang menerpa Indonesia tahun 1998 telah menghancurkan sistem perekonomian negara Indonesia. Namun di sisi lain koperasi mulai berkembang sebagai pemulihan produksi dan distribusi pangan, memperbesar akses kredit, penataan kelembagaan, redistribusi aset, membangun industri yang berbasis iptek. Selanjutnya konsep-konsep koperasi. Konsep koperasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama konsep koperasi barat, yang kedua konsep koperasi sosialis, dan yang ketiga konsep koperasi negara berkembang. Konsep koperasi barat merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan-kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggotanya maupun perusahaan koperasi tersebut. Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan ataupun kelompok. Yang kedua, konsep koperasi sosialis merupakan koperasi yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Menurut koperasi ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem secara sosialis. Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting lain koperasi ialah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif secara produksi dan untuk mencapai tujuan sosial politik. Dan yang terakhir, konsep koperasi negara berkembang adalah koperasi
yang sudah berkembang dengan cirinya tersendiri, yaitu dengan dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan ini memang bisa dimaklumi karena bila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan modal yang terbatas, perkembangan koperasi tersebut akan terhambat dan pertumbuhannya akan terhambat pula. Adanya campur tangan pemerintah Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah tujuan koperasi dalam konsep sosialis untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara berkembang seperti Indonesia tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya itu sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya dari kelompok 1 ingin menambahkan sekaligus meringkas perjalanan koperasi dari awal pemikiran koperasi sampai dengan terbitnya undang-undang dan peraturan-peraturan koperasi di Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 1895. Koperasi diperkenalkan oleh Raden Ngabei Arya Wiratmaja dengan mendirikan koperasi kredit dengan tujuan untuk membantu rakyat yang terjerat hutang oleh rentenir. Kemudian selanjutnya pada tahun 1920 diadakan kooperatif komisi yang diketahui oleh Dr. J.H. Buke sebagai advisor for Fox Credit Vision. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1946 terdapat 2.500 buah koperasi di seluruh Indonesia oleh pemerintah Indonesia untuk memperluas dan menyebarkan pengetahuan tentang koperasi dengan mengadakan kursus-kursus di berbagai tempat, kursus koperasi di berbagai tempat. Selanjutnya pada tahun 1947, tepatnya pada tanggal 12 Juli, diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi Sepulau Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Hasil kongres adalah terbentuknya SOKRI dengan kepanjangan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, sekaligus ditetapkannya Hari Koperasi Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli sampai dengan 17 Juli 1953, Kongres Koperasi Indonesia kedua di Bandung merubah SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia. Di samping itu mewajibkan Dewan Koperasi Indonesia, lembaga pendidikan koperasi, dan mendirikan sekolah menengah koperasi di tiap provinsi. Keputusan lain adalah dengan menyarankan pemerintah untuk menerbitkan undang-undang koperasi yang baru serta mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1956, tepatnya pada tanggal 1 sampai dengan 5 September, Kongres Koperasi ketiga di Jakarta. Hasil kongres mengenai hubungan Dewan Koperasi dengan ICA. Selanjutnya pada tahun 1958 diterbitkannya Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi Nomor 79 pada tahun 1958 yang dimuat dalam tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 1669. Selanjutnya pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah
Nomor 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Selanjutnya pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi 1 dengan disingkat Munaskop 1 di Surabaya untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Juga dibentuknya Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia atau KOKSI. Pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 2 sampai dengan 10 Agustus, Musyawarah Nasional Koperasi 2 atau Munaskop 2 di Jakarta, dan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 yang mana prinsip Nasakom atau dengan kepanjangan nasionalis, sosialis, dan komunis diterapkan di koperasi. Pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 18 Desember, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Selanjutnya pada tahun 1969 disahkan Badan Hukum terhadap Gerakan Koperasi Indonesia atau dengan singkatan GERKOPIN. Selanjutnya pada tahun 1970, tepatnya pada tanggal 9 Februari, GERKOPIN dibubarkan dan diganti dengan Dewan Koperasi Indonesia atau DEKOPIN. Selanjutnya pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 21 Oktober, pengesahan Undang-Undang Republik Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan koperasi. Selanjutnya pada tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang model penyertaan pada koperasi. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK Nomor 36, Keputusan M2 1998 tentang pedoman pelaksanaan, penggabungan, dan peleburan koperasi. Kemudian masuk pada tahun 2000, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor 19 tentang pedoman kelembagaan dan usaha koperasi. Selanjutnya pada tahun 2006, Peraturan Menteri Nomor 1 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian, pengesahan akta pendirian, dan perubahan anggaran dasar koperasi. Impres pada tahun 2007, Impres nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dalam pengembangan produk unggulan melalui pendekatan OFOP sebagai salah satu model kegiatan dalam penjabaran kebijakan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada tahun 2010, Kementerian Koperasi dan UKM menggagas program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi atau Gemaskop. Pada tahun 2012, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang perkoperasian. Selanjutnya pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi menolak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Ketentuan akan perkoperasian untuk sementara menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Pada tahun 2014, Perpres Nomor 98 Tahun 2014 mengatur tentang perizinan usaha mikro dan usaha kecil. Pada tahun 2015, Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mulai pada tanggal 25 Mei 2015
pemerintah mengaktifkan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR yang dikonsentrasikan pada usaha mikro di sektor pertanian, kelautan perikanan, industri kecil, dan sektor lainnya. Pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Juni, sosialisasi nomor induk koperasi atau NIK. Koperasi yang mendapatkan NIK adalah koperasi yang aktif secara kelembagaan dan usahanya. Pada tanggal 8 Oktober 2015, Kemenkop UKM mencanangkan gerakan Bangga Koperasi. Dan keputusan Presiden nomor 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya pada tahun 2016, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 13. Selanjutnya tahun 2018, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 pasal 12 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi yang mengatur tata cara pendirian koperasi. Jadi dapat disimpulkan perkembangan koperasi dari tahun ke tahun di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.